حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 34. Masih di Al-Mustawarrobi, level yang keempat ini ya. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus salis wa min adabil wudu. Pelajaran yang ketiga termasuk dari adab-adab wudu adalah la tusrif bil ma'i indal wudu. Ini kira-kira nahi kan nafi, dua-duanya mungkin ya. Yaitu engkau jangan berlebihan memakai air ketika berwudu. Wudu satu orang tak perlu sampai satu baldi, itu menyanyiakan. Berapa ini? 34 ya, 34. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, yaitu satu telapak tangan, dua telapak tangan yang disatukan, dua telapak tangan orang besar ya, bukan anak-anak kecil. Yaitu ukuran berapa kurang lebih ya? Yaitu 780 ml hingga 800 ml. Wa yaghtasilu bis-sa'ila khamsati amdad. Mandinya dengan satu sa', yaitu 4 mud. Sehingga 5 mud. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan air. Tapi bagaimana hanya dengan 1 mud untuk mencuci 2 telapak tangan, berkumur-kumur 3 kali, misalkan ingin sempurna, mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga ke siku 3 kali dan seterusnya. Kalau hanya 1 mud, dohirnya adalah airnya itu ketika jatuh kembali ke wadahnya itu sendiri, kembali ke taurnya itu. Sering Nabi berwuduk dari taur, yaitu semacam bejana dari nuhas, dari tembaga itu. Terkadang juga dari yang terbuat dari batu. Dohirnya airnya itu tidak tersia-sia. Makanya sebagian pensyarah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya al-ma'ul musta'mal itu adalah tahirun mutahhir. Air yang sudah dipakai ini suci dan menyucikan. Yaitu tidaklah Nabi memakai air kemudian membuang yang sudah menempel di tangannya, kemudian pakai air yang baru lagi yang sama sekali belum pernah dipakai, padahal hanya 1 mud. Maka dohirnya adalah air yang dipakai itu jatuh lagi ke wadahnya, jatuh lagi ke bejananya atau ke gayung dan semacam itu. Sehingga dengan itu 1 mud itu cukup untuk berwudu. Mandinya dengan 1 sok, cuma 4 mud saja. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, ini menunjukkan yaitu digalakkan untuk tidak menyia-nyiakan air, digalakkan untuk tidak memubadzirkan air, boros, yaitu berlebihan di dalam memakai air. Apakah boleh untuk lebih dari itu? Para pensyarah mengatakan boleh sesuai keperluan. Kalau perlu tambah tidak mengapa. Dan semua sepakat bahwasanya berwudu dengan memakai air laut atau air sungai atau air kolam yang besar ini adalah sah. Jadi bukanlah 1 mud ini sebagai batasan terakhir. Boleh berwudu dengan lebih dari itu sesuai keperluan. Yang penting tidak menyengaja untuk membuang-buang air ya. Boleh, tidak mengapa. Nabi SAW telah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan menyucikan airnya, dan bangkainya itu halal. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Inda Abi Dawud dan lain-lain itu. Adapun yang hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Wal mud
nahwu litrin illa rubu. Yaitu berarti berapa menurut pendapat yang di sini? 750 ml. Dohirnya ya. Karena apa? Seliter dikurangi suku, dikurangi seperempatnya. Wasa arba'atu amdad ay nahwu salah satu liter. Kurang lebihnya adalah 3 liter. Thayyib. Kemudian at-taqwim, penilaiannya as-soal kam kamiyatul ma'il lati kana yatawaddau biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa bilangan air atau berapa ukuran air yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwuduk dengannya? Ya, berapa? Untuk wuduk, Nabi wuduknya pakai berapa? Berapa mud? 30, 40, 70. Oh, itu banyak sangat. Ya? Iya, cukup 1 mud saja di dalam hadis Anas di sini. Wuduknya cukup 1 mud. Baik. Kalau kita perlu lebih tidak mengapa, sesuai keperluan. Yang kedua, kam miqdarul muddi minal ma'. Berapa kadar mud dari air itu? Kira-kira berapa? Iya, di sini diperkirakan 750 ml. Baik. Adapun yang ada sanadnya memang dari berbagai sanad itu 780 berapa? 780 betul ya. Hingga 800 mililiter. Kemudian yang ketiga, bikam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil. Ya, dengan air seberapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya mandi itu? Berapa? Ahmad? Iya, 1 sa', yaitu 4 mud. Kemudian yang berikutnya kam qadrul arba'ati amdad minal ma'. 4 mud itu berapa kadarnya? Boleh lihat di situ, yang ada ditulis di situ, tak mengapa. 4 mud atau satu sa' itu berapa liter di situ? Atau berapa apa ditulis di sini? Jumpa tak? Iya, kurang lebih adalah 3 liter. Baik. Ya. Oh, baik. Ini sahnya ya. Baik. Sesuai keperluan. Nah, kalau kita pakai sabun atau pakai shampoo ya jelas perlu lebih, sesuai keperluan, bukan untuk menyia-nyiakan air. Kemudian yang berikutnya, hal tuhafidhu 'alal ma'i 'indal wudu'. Apakah engkau menjaga air tatkala wudu, awil ghusl atau tatkala mandi, kama hafadhu 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menjaga air? Jawabannya na'am. Ya, bukan dibuang-buang, bukan sembur mana-mana. Akhirnya toala basah, baju basah, cicak basah. Kadang ada cicak juga ikut-ikutan basah. Cicak tak apa, biar terusir lari. Disebutkan di Syiar Alamin Nubala dalam biografi Imam Syafi'i, disebutkan oleh muridnya, Imam Syafi'i sangat berjimat di dalam masalah air, yaitu wuduknya pakai air yang sedikit sekali. Tapi sesuai keperluan, bukan berarti kedekut, pelit-pelit, bukan begitu. Berusaha ikut Nabi beliau. Dan beliau menyebutkan di antara fikihnya seseorang, yang menunjukkan fikihnya seseorang adalah yaitu sederhananya dia di dalam memakai air. Ana lupa lafaz Arabnya itu, taqliluhu atau iktisaduhu bil ma', yaitu dia sederhana di dalam memakai air, tidak banyak-banyak. Kemudian yang berikutnya, idza ra'aita man yusrifu bil ma', jika engkau melihat ada orang yang berlebihan memakai air indal wudu, tatkala wudu, fahal tu'allimuh, apakah engkau akan mengajarinya anna hadzal israfa muharram, bahwasanya sikap berlebihan ini diharamkan? Na'am, kita ingatkan baik-baik. Banyak orang di tempat yang lain mereka kekurangan air dan kekeringan dan seterusnya. Kita jangan menyia-nyiakan air, kasihan. Kalau dikatakan air hilang kemana? Air hilang masuk ke tanah. Kita ngambil dari tanah kembali ke tanah. Air tetap saja. Iya, tetap saja. Tapi apa? Untuk mengambilnya itu perlu energi. Energi itu bayar ke TNB dan semacam itu. Misalkan.
Tayyib. Kemudian hal taj'alu hanafiyatal ma, apakah Anda membiarkan pipe dari, kalau saya bilang apa, Hanafi itu keran itu ya, keran air maftuhatan indal wudu, terus terbuka ketika wudu, duna mubalah, tanpa ada kepedulian? Jawabannya jawabannya la. Tapi ditutup baik-baik. Kalau sudah mau ditinggalkan, tutup baik-baik biar tidak terbuang sia-sia. Kemudian kita masuk ke muka surat 35. Adar surabi, pelajaran yang keempat, wa min adabil wudu, termasuk dari adab wudu, la tazid ala salasi marot, jangan melebihi 3 bilangan, 3 kali, ingda ghusli a'dha'il wudu, tatkala mencuci anggota wudu. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad Al-Umawi, qala jaa a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertempat rihlah li talabil ilm, dia mengadakan perjalanan dari perkampungan badui dia sampai ke Madinah. Fasa'alahu anil wudu. Dohirnya tadi begitu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang wudu. Fa'arahu, maka Nabi memperlihatkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya salasan, wudu 3 kali 3 kali. Ini secara mudahnya. Untuk kepala kita sudah tahu hadis khusus tentang itu. Summa qol, kemudian Nabi mengatakan hadzal wudu, inilah wudu yang hakiki, wudu yang disyariatkan. Faman zada ala hadza faqad asa, barang siapa melebihi ini, yaitu melebihi 3, maka dia telah berbuat buruk, wa ta'adda, dan melampaui batasan, au dzalam, atau berbuat dolim kepada orang yang sudah menyiapkan air, atau dolim kepada diri sendiri karena berbuat dosa, dan seterusnya. Thayyib. Rawahu Ahmad wa Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wa huwa sahih. Iya, ini hadisnya sahih. Ada tambahan, di sebagian rawi ada tambahan faman zada au naqasa. Lalu sebagian fuqaha mengatakan berarti kalau kurang dari 3 ini tidak betul karena ada tambahan au naqasa. Barang siapa menambah lebih dari 3 atau kurang dari 3, maka dia telah berbuat buruk. Tapi tambahan ini tambahan yang syadzah. Jadi keliru. Yang betul adalah ini hadis ini hanya bicara masalah kadar maksimal. Kadar minimalnya berapa? Berwudu minimalnya berapa kali? 2? Iya, 1. Minimalnya 1 sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Bukhari itu. Baik. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, tidak masalah. Pertanyaan at-taqwim, hal yajuzu an taghsila a'dha'ak, apakah boleh Anda mencuci anggota badan Anda indal wudu, tatkala wudu, aksara min salasi marrat, lebih dari 3 kali? Jawabannya apa? La yajuzu an aghsila a'dha'i indal wudu'i aktsara min salasi marrat. Iya, tidak boleh. Karena Nabi mengatakan ini berbuat buruk dan melampaui batasan, dan juga ini adalah kezaliman. Berarti 3 kali inilah maksimalnya. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, 1 kali ini wajib, 2 atau 3 ini mustahab. Lebih dari itu dikatakan zalim. Berarti apa? Di dalam hadis ini kita dilarang, ada isyarat dilarang untuk was-was. Sudah berapa ya? Cuci lagi. Oh, jangan-jangan ada yang kurang. Cuci lagi. Ada yang kering kok, walaupun tak nampak kering, tapi cuci aja lah. Akhirnya cuci berulang-ulang, akhirnya air habis, dan seterusnya. Atau seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Orang terkena was-was dalam wudu, akhirnya diulang-ulang, mencuci yang ini, mencuci yang itu, diulang-ulang karena ragu, jangan-jangan belum. Sampai iqamat, sampai imamnya sholat, sampai imamnya salam, dia masih wudu terus. Wah, ini membuat kacau kalau seperti itu. Setan gelak menertawakan orang seperti ini. Baik. Agama tidak sesusah itu. Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuan. Cuma orang ini terlalu buruk sangka, oh jangan-jangan tidak sah, oh jangan-jangan Allah marah nanti, dan seterusnya. Baik.
Yang sering diuji dengan was-was siapa? Selain orang-orang yang buruk. Ada imam besar diuji dengan was-was, tapi karena beliau faqih, beliau tidak tertipu. Yaitu Sufyan As-Tsauri, sebagaimana disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala. Setan berusaha mengacau beliau. Nah, setelah beliau berwudu, tahu-tahu setan mengacau. Tadi belum wudu, tadi itu belum. Maka Tsauri mengatakan, yang saya yakini, saya sudah wudu, ini air basah. Kalau engkau mampu mendatangkan bayinah, saya belum wudu, datangkan bayinah. Oh, diam langsung setannya. Setan diajak bicara. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.